Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Atalik Tamrin dengan NIM S1S12078. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah basis data untuk memenuhi mid semester. Di sini saya akan membahas dua subtema. Subtema yang pertama yaitu pengenalan awal materi tentang basis data. Sebelum itu, kita bertanya-tanya, apa definisi dari basis data? Definisi basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ada juga yang mengatakan bahwa basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Komponen dari database atau basis data terdiri dari 6. Yang pertama, hardware. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, basis data. Yang keempat, software DBMS yang terdiri dari MSQL, SQL Server, Interbase, Paradox, MX Access, Orals, DB2. Yang selanjutnya ada pemakai yaitu programmer atau user aplikasi, dan yang terakhir yaitu ada aplikasi lainnya. Dalam basis data ada operasi dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pembuatan basis data baru atau create database. Yang kedua, penghapusan basis data atau drop database. Yang ketiga, pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau create database. Yang keempat yaitu penghapusan tabel dari suatu basis data. Yang selanjutnya itu penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data atau insert. Dan yang selanjutnya pengambilan data dari sebuah tabel atau retrieval atau search. Selanjutnya ada pengubahan data dari sebuah tabel atau update. Dan yang terakhir penghapusan data dari sebuah tabel atau delete. Basis data mempunyai tujuan, diantaranya kecepatan dan memudahkan. Di sini memungkinkan kita untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Yang tujuan selanjutnya yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau menghilangkan redundansi data. Dan yang terakhir ada keakuratan. Menerapkan aturan atau batasan atau constraint, tipe data, domain data, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Penerapan basis data bisa kita temui ke bidang pegawaian, pergudangan atau inventory, akuntansi, reservasi, perbankan, rumah sakit, pendidikan, dan masih banyak lain. Selanjutnya, saya akan membahas di subtema kedua, yaitu pengenalan model relasional. Untuk outline-nya di sini terdiri dari 6. Yang pertama, struktur database relasional. Yang kedua, skema database. Yang ketiga, kunci atau key. Yang empat, diagram skema. Yang kelima, bahasa query relasional. Dan yang terakhir, aljabar relasional. Yang pertama yaitu skema relasi dan instansi. Di sini A1, A2, dan seterusnya sampai AN adalah atribut. R sama dengan
A1, A2, sampai seterusnya sampai dengan AN adalah skema relasi. Untuk contohnya, instruktur dalam kurung ID, nama, deep name, dan gaji. Sebuah instansi relasi R yang didefinisikan di atas skema R dilambangkan dengan R kecil. Nilai saat ini suatu relasi ditentukan oleh tabel atau elemen T. Relasi R disebut tuple dan diwakili oleh sebuah baris dalam sebuah tabel. Untuk atributnya, kumpulan nilai yang diizinkan untuk setiap atribut disebut dengan domain atribut. Nilai atribut biasanya harus bersifat atom, artinya tidak terpisahkan. Nilai khusus 0 adalah anggota setiap domain. Diindikasikan bahwa nilainya tidak diketahui. Nilai 0 menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Selanjutnya kita masuk ke skema database. Skema database adalah struktur logis dari database. Instance database adalah snapshot dari data dalam database pada saat tertentu. Contohnya di sini kita bisa lihat skema, ada skema instruktur, di dalamnya terdapat ID, nama, deep name, dan salary atau gaji. Dari tabel ini bisa kita lihat ID-nya di sini berbeda satu sama lain. Meskipun di deep name-nya ada beberapa yang sama, tapi di ID-nya itu tidak ada yang sama. Misalkan, yang pertama itu ID-nya 22222 dengan name instant, deep name-nya itu fisik, dan salary-nya 95.000. Di sini deep name-nya ada yang sama dengan yang di bawah itu ID-nya 33456 dengan name gold, deep name-nya itu sama PC. Salary-nya 87.000. Selanjutnya kita masuk ke key atau kunci. Key adalah kunci super R jika nilai K cukup untuk mengidentifikasi tupel unik dari setiap kemungkinan relasi R. Contohnya ID, dan di dalamnya ada ID dan name, adalah kunci super instruktur. Super key K adalah kunci kandidat jika K minimal. Contohnya, ID adalah kunci kandidat untuk instruktur. Salah satu kunci kandidat dipilih menjadi kunci utama, yang mana yaitu foreign key constraint atau nilai dalam satu relasi harus muncul di relasi lain merujuk relasi. Relasi yang direferensikan, contohnya deep name di instruktur adalah kunci asing dari departemen referensi instruktur. Selanjutnya, kita masuk ke bahasa query relasional. Prosedural versus non-prosedural atau deklaratif, yaitu bahasa murni, terdiri dari 3. Bahasa murni yang pertama, aljabar relasional, yang kedua, kalkulus relasional tuple, dan yang ketiga, kalkulus relasional domain. Dari 3 bahasa murni di atas, setara dalam daya komputasi. Tapi pada bab ini kita akan fokus konsentrasi pada aljabar relasional. Selanjutnya kita masuk ke materi aljabar relasional. Bahasa prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi yang mengambil satu atau dua relasi sebagai masukan dan menghasilkan relasi baru sebagai hasilnya. 6 operator dasar itu contohnya terdiri dari di bawah ini. Yang pertama itu select dan simbolnya.
kedua Cartesian product, yang ketiga union, yang keempat set difference, yang kelima project, dan yang keenam rename. Masing-masing dari keenam operator memiliki simbol masing-masing. Selanjutnya itu select operation atau pilihan operasi. Operasi pemilihan memiliki tuple yang memenuhi predikat yang diberikan. Contohnya notasi seperti yang ini. P di sini disebut sebagai predikat seleksi. Contohnya itu pilih tuple dari hubungan instruktur di mana instruktur berada di departemen fisik. Untuk pertanyaannya, deep name fisik instruktur. Hasilnya itu akan muncul deep name yang sama, yaitu fisik. Seperti yang disebutkan di awal tadi. Yang dicari di sini yaitu hubungan instruktur yang sama di departemen di deep name fisik. Di sini kita ada dua. Yang pertama dengan ID, meskipun deep name-nya sama tetapi ID-nya berbeda. Yang pertama itu ID-nya 22222 dengan name Einstein, deep name-nya fisik, dan salary atau harganya 95.000. Dan yang kedua yaitu ID-nya 33456 dengan name gold, deep name-nya itu fisik sama, dan salary-nya 87.000. Untuk perbandingan juga kita menggunakan beberapa. Yang pertama itu ada simbol sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil atau sama dengan. Kita juga dapat menggabungkan beberapa predikat menjadi predikat yang lebih besar dengan menggunakan penghubung. Misalnya, tanda panah ke atas itu and, tanda panah ke bawah or, dan simbol not. Untuk contohnya, kita cari pengajar fisika dengan salary atau gaji lebih besar dari $90.000. Kita tulis deep name sama dengan fisik and salary, simbol lebih besar 90.000 dalam kurung instruktur. Predikat pilihan dapat mencakup perbandingan antara dua atribut. Contohnya, temukan semua departemen yang namanya sama dengan nama gedungnya. Selanjutnya ada project operation. Operasi unary yang mengembalikan relasi argumennya dengan atribut tertentu ditinggalkan. Notasinya seperti yang kita lihat ini, di mana A1, A2 sampai dan seterusnya sampai AK adalah nama atribut dan R adalah nama relasi. Hasilnya didefinisikan sebagai relasi K kolom yang diperoleh dengan menghapus kolom yang tidak terdaftar. Baris duplikat yang dihapus dari hasil karena relasi ditetapkan. Contohnya, kita di sini akan menghilangkan atau eliminasi deep name atribut instruktur. Query-nya itu seperti kita lihat ID, name, salary, instruktur, dan hasilnya seperti kita lihat ini. Yang pertama ID-nya 10101 dengan name Srinivasan, salary atau gajinya 65.000. Yang kedua ada ID 12121 dengan name Wu, salary 90.000. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu ada ID-nya
89345 dengan name Kim, salary-nya 80.000. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi basis data. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.